Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi an yaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi al-Qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Pertama, ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah-langkah kita untuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, terutama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, ana berterima kasih kepada para panitia yang ada di KM Masjid An-Nur yang telah Masya Allah memberikan kita kesempatan untuk saling menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahala kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita jumpa catatan itu pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di sini ana diberikan amanah untuk menyampaikan nasihat atau kajian. Insyaallah tema kita, engkau berharga di sisi Allah. Kenapa ana pilih tema ini? Karena di zaman kita sekarang itu zaman banyak sekali kondisi manusia tidak siap dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri cobaan ekonomi, Allah beri cobaan tentang masalah tetangga, tentang masalah anak, tentang masalah istri pasangan suaminya, Masya Allah. Banyak sekali masalah-masalah. Dan masalah itu seakan-akan terus ngulang ada lagi, selesai ada lagi, bahkan belum selesai muncul masalah baru. Terus seperti itu terus, Masya Allah. Bahkan luasnya bumi ini dikatakan daqat biyal ardu bima rahubat. Luasnya bumi yang Masya Allah dari ufuk timur sampai ufuk barat, dari utara sampai ke selatan, itu seakan-akan sempit bagi kita. Saking banyaknya apa? Masalah. Kita ini merasa di sisi Allah Subhanahu wa taala ini hina. Tidak bisa diselesaikan semua hal itu. Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya banyak kawan-kawan kita yang sudahlah al-ya'as muncul, putus asa. Jadi dia ini enggak berjuang, enggak ada optimisnya. Karena dia rasa enggak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu bahwa kita ini berharga di sisi Allah dengan ketakwaan kita. Selama kita pegang takwa, kita kerjakan apa yang Allah perintahkan, kita tinggalkan apa yang Allah larang, ana yakin wallahil alim, kita berharga di sisi Allah. Allah akan bantu, Allah akan bantu. Dan aku tahu Masya Allah, musibah yang paling besar menimpa manusia para nabi. Semakin tinggi ketakwaan kita, semakin kuat agama kita, cobaan akan semakin berat. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling keras cobaannya al-anbiya, para nabi. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cobaan itu ada. Apakah Nabi putus asa? Kalla, enggak ada di kamus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya itu pikiran negatif atau kita rasa itu putus asa. Tidak ada di kamus Nabi kita Muhammad SAW. Dari awal lahir Allah timpakan beliau ini musibah. Beliau lahir dalam kondisi apa? Yatim, nggak ada bapak, Masya Allah. Siapa yang merawat Nabi kita Muhammad SAW? Umminya, Masya Allah, Aminah. Dengan kasih sayangnya dirawat Nabi kita Muhammad SAW, dijaga Nabi kita Muhammad SAW. Apakah selesai cobaan itu? Kalla, enggak. Datang musibah berikutnya, umi beliau meninggal, Masya Allah. Dirawatlah sama kakeknya. Apakah selesai sampai situ? Kalla. Kakeknya juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bertubi-tubi. Akhirnya dirawat oleh pamannya Abu Talib. Kemudian datanglah Khadijah, yang mana dakwah Nabi kita Muhammad SAW tersebar luas sebabnya dua orang ini, Abu Talib dan juga Khadijah.
Walaupun Abu Thalib dalam kondisi meninggal kafir, tapi ada jasanya untuk Islam ketika itu, Masya Allah. Makanya diringankan azabnya Abu Thalib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang jasanya besar untuk Islam. Tapi ternyata di tahun yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut juga nyawa Khadijah dan juga siapa? Abu Thalib. Sedih Nabi kita Muhammad. Apakah Nabi putus asa? Mustahil, enggak. Betul sedih ada, tapi enggak ada kamu sahabat yang namanya beliau putus asa, enggak ada. Sama sekali abadan enggak ada. Sampai disebut oleh para ulama Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa Nabi SAW tidak pernah kondisi putus asa? Karena Nabi yakin Nabi SAW ini berharga di sisi Allah. Kalau orang sudah berharga di sisi Allah, pasti dibantu, pasti dibantu. Abadan selama-lamanya. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, apa kata Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya Muhammad, bukankah Allah mendapati engkau dalam kondisi yatim? Fa'awa, maka Allah nolongin engkau. Makanya Masya Allah, wallahi alazim, kalau saat betapa banyak anak-anak yatim hidup tumbuh besar, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, siapa yang bawa? Allah. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kasih sayang Allah jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu untuk anaknya. Allah kepada hambanya kasih sayang itu jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu untuk anaknya. Ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu arham bi'ibadihi, Allah itu lebih sayang dengan hamba-hambanya min hadihi biwaladiha, daripada ibu itu untuk anaknya. Kita tidak akan mencampakkan anak kita. Siapa dari kita yang tinggalkan anak-anaknya? Mustahil. Anak sekarang ditinggalkan safar, tinggalkan istri, tinggalkan anak, karena anak yakin anak akan kembali ke mereka, anak pulang kepada mereka. Kita pasti sedih, berhari-hari kita tinggalkan. Seperti itu terus, Masya Allah. Nanti pekan depan safar lagi terus untuk menebarkan dakwah sunnah, menebarkan agama Islam. Kita tegakkan tauhid agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kondisi itu kita nggak siap terpisah dari anak-anak kita abadan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggalkan kita? Mustahil, wallahi mustahil. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, bahkan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa wajadaka 'ailan faghna. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapatkan kondisi engkau ail. Ail ini miskin, yang sulit, fa'aghna, maka Allah jadikan engkau wahai Muhammad menjadi orang yang kaya. Anda mau nanya sekarang, Nabi itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Jangan nanti bilang Nabi SAW orang miskin, enggak. Nabi ini kaya, minal azriya'i wal aghniya. Nabi orang kaya, harta Nabi melimpah ruah, tapi memang nampak miskin karena Nabi zuhud. Nabi dahulukan orang lainnya, Masya Allah. Nabi dahulukan umatnya. Bahkan Nabi SAW sering tak makan, umatnya makan. Dalam hadis banyak sekali, bahkan 3 bulan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah makan kecuali al-aswadan. Yang bisa membuat sebabnya Nabi SAW bertahan hidup selama 3 bulan, al-aswadan, kurma dan air apa? Putih. Kalau kita ini sekarang kurma macam nasi putih. Siapa dari kita 3 bulan makan nasi putih sama air putih? 3 bulan ya, bukan 3 hari. 3 hari kita kayak gitu, bahkan ngasih duit ke istri mungkin, atau istri mendapati suami tak ada duit, mungkin bisa pisah cerai. Kalau 3 hari cuma makan nasi putih sama air putih. Kan sekarang coba antum lihat di pengadilan agama, betapa banyak istri menggugat suami gara-gara masalah apa? Ekonomi. Nabi SAW 3 bulan, Nabi SAW rela lapar. Apa sebabnya? Beliau keluarkan, gelontorkan hartanya memang untuk umat Islam, untuk umat Islam. Wallahi kalau bukan karena jasa Nabi kita Muhammad SAW, ma sami'na bihadzal Islam, kita tak akan dengar agama Islam, kita tak akan dengar qala Rasulullah SAW, kita tak akan pernah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Beliau gelontorkan apa yang beliau
jiwa raganya, hartanya beliau berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk maslahat kaum muslimin. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya Allah jadikan kau ini kaya. Makanya kalau kita ditimpakan sebuah masalah ekonomi, jangan kita ini putus asa, jangan. Susah kita susah, tapi kita harus yakin, bertakwalah kepada Allah. Carilah yang halal, walaupun sedikit. Allah akan bantu itu. Kalau seandainya kita mencari hal-hal yang haram, jumlahnya banyak, maka kebutuhan hidup juga akan banyak. Bagaimanapun kondisi manusia, ketika dia itu hina di sisi Allah, mengambil apa yang Allah haramkan, pastikan hidupnya nggak akan pernah beruntung. Akan merasa kurang, sampai pada akhirnya ke angka 271 apa? Triliun. Kenapa? Nggak cukup. 271 tidak cukup. Anak kemarin baru lihat di postingan sosial media, gaji Cristiano Ronaldo per tahun itu 3 triliun. Ini berapa triliun? 271 triliun. Nggak cukup. Kenapa? Karena kita ini hina mengambil apa yang Allah haramkan. Uang orang diambil dan sebagainya, Allah hinakan, akan merasa kurang. Kalau seandainya Pak, Masya Allah, kita ini merasa hidup ini kurang terus, karena kita ini hina dengan apa yang Allah haramkan. Kita makan apa yang Allah haramkan, yang nggak layak bagi kita, nggak layak bagi kita. Makanya Allah sulitkan agar kita itu introspeksi diri, muhasabah dirinya. Lihatlah Pak, Masya Allah, anak punya banyak kawan-kawan, Masya Allah, para asatidzah, para ustaz-ustaz yang di pondok-pondok pesantren, gaji mereka bawah UMR. Wa ana ala dzalika la syahid. Ana saksinya, ana tahu kondisi mereka di bawah UMR. Apakah mereka ngeluh? Enggak. Berjuang, Pak. Bahkan banyak para asatidzah berjuang untuk santri-santrinya. Mereka berjualan, ada yang jualan baksonya, ada yang hantar inisiatif jualan sendalnya, berusaha bagaimana kondisinya mereka ini bisa halal ya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi orang yang berharga dan ketakwaan kita. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, ada sebuah hadis disebutkan oleh para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan min ahli badiyah. Ada seseorang dari Badui ini pelosok. Disebutkan namanya Zahir ibn Haram. Zahir ini orangnya adalah orang yang dari pelosok Badui, dan dia adalah seorang budak. Gak memiliki harta yang banyak, tapi dia ini dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lihat Pak, Masya Allah, ukhuwah Nabi, pertemanan Nabi kita Muhammad SAW bukan karena harta, wallahi, karena agama. Nabi dekat dengan kawan-kawannya, Nabi dekat dengan sahabat-sahabatnya bukan karena fulus, bukan, tapi karena imannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kegigihan mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Dia dari pelosok, Zahir dari pelosok, orang Badui, budak dia. Karena yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah. Dan Zahirnya hobi ngasih hadiah untuk Nabi kita Muhammad. Budak ngasih apa? Hadiah. Apa yang dikasih Pak? Bukan barang yang berharga, bukan. Dan Nabi SAW mengatakan, lau uhditu ila Qur'an qabiltu. Aku seandainya kalau dikasih hadiah berupa Qur'an, atau tahu Qur'an ini Pak, kaki kambing yang paling bawah. Atau tahu ketika itu datang, kaki kambing yang paling bawah itu dia apa kan? Dibuang atau dimakan? Dipotong habis itu dia apa ini? Dibuang kan? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Lau uhditu ila Qur'an. Kalau seandainya aku dikasih hadiah Qur'an, la qabiltu, aku terima. Aku makan. Walau du'itu ila Qur'an, kalau aku dipanggil untuk makan-makan, yang mana lauknya adalah Qur'an, aku makan. Lihatlah bagaimana sohbah, perkawanan shadiqah, jujur Pak, jujur. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena relasi-relasi dunia, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Arab Badui berusaha di hadapan Nabi kita Muhammad SAW berbuat baik. Beliau kasih hadiah. Walaupun bukan barang yang apa? Yang mewah, enggak ada harga, Masya Allah. Fayujahizuhu idza arada an yakhruj. Maka
Zahir ini menyiapkan hadiah, mau jumpai Nabi SAW ketika Nabi keluar dari rumahnya. Tapi disebutkan keutamaan Zahir, beliau mengatakan inna zahiran badiyatuna. Zahir ini adalah bagian dari kami walaupun dari pelosok. Wa nahnu hadiruhu, dan kami ini adalah bagian dari Zahir walaupun kita ini ada di kotanya. Walaupun satu di kampung, satu di kota, kami tak terpisahkan. Kami bagian dari sama, masyaallah. Ini ucapan Nabi kita Muhammad untuk Zahir. Bayangkan bagaimana dipuji Zahir di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya. Fatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabi'u mata'an. Maka ketika itu Zahir berusaha untuk jualan. Insyaallah Pak ya. Yang namanya kehormatan diri seorang muslim bukan pada minta-minta, lah. Berusaha. Kondisi orang enggak pandang kita, kondisi kita enggak memiliki harta, aib bagi kita untuk minta-minta. Aib. Kita punya Allah Ar-Razzaq. Kita punya Allah Maha Pemberi rezeki. Apalagi Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi kecuali pasti Allah kasih rezeki. Kewajiban Allah. Semuanya Allah. Kalau seandainya Allah kasih rezeki untuk kita semua, jangan minta sama manusia. Ini Zahir berusaha. Ya bi'ata'ahu. Kondisi dia memang sehari-hari jualan barang dagangan dia. Ternyata Nabi SAW jumpai Nabi diam-diam fahtadanahu min khalfihi. Nabi peluk dari belakang. Dan Zahir tak lihat Nabi SAW. Zahir berusaha lihat, Nabi menghindar. Zahir berusaha lihat, Nabi menghindar SAW. Faqala arsil liman hada, lepaskan saya. Apa ini? Nabi SAW bercanda. Faltafata ilaihi falamma arafa annahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zahir tahu yang memeluknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zahir malah mengerucutkan musuhnya, minta dipeluk lebih erat lagi oleh Nabi kita Ustaz. Kayak Pak Antum ana sering disampaikan ke ikhwan. Cita-cita kita itu minimal gandengan tangan dengan Nabi, apalagi kalau dipeluk oleh Nabi kita. Itu besar pasti. Kayak kalau baca hadis ini Pak, dipeluk oleh Nabi SAW. Tahu Nabi saya itu tahu. Dikerucutkan Pak. Berharap apa? Dipeluk Nabi SAW lebih apa? Lebih erat. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah man yashtari hadha. Nabi bertanya, siapa yang mau beli budak ini? Budak. Man yashtari hadha. Siapa yang mau beli budak ini? Faqala Zahir ya Rasulullah, ajibni kasihnya. Ya Rasulullah, engkau gak akan bisa jual saya ini murah. Gak akan ada yang mau beli saya ini apa? Murah, ajibni kasihnya. Faqala lakinnaka indallahi zalim. Wahai Zahir, tapi engkau di sisi Allah apa? Mahal. Walaysa bikasih, dan bukan murah. Insyaallah. Gak ada harta, gak ada harta. Makanya kadang-kadang yang kita memiliki hartanya, Masya Allah, besar kadang-kadang kita ini perniagaannya. Harta kita banyak limpah ruah. Aset kita di mana-mana. Kita kadang-kadang merendahkan orang, tapi ternyata yang kita rendahkan jauh lebih mulia di sisi siapa? Allah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Wallahi lagi Pak, maka fokus kita itu kalau mau jadi berharga bukan di harta kita fokus. Dunia ini fana, hilang. Dunia itu mau cari, hilang Pak. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lihat, harta Nabi bukan untuk Nabi saja, untuk umatnya. Bahkan Nabi katakan nahnu ma'syaral anbiya, kami ini para nabi la nuwarrithu dinar wala dirham. Kami enggak mewariskan dinar, kami enggak mewariskan dirham, enggak sama sekali. Kenapa? Karena memang dunia ini hina. Berharga kalau kita mau jadi berharga bukan dengan harga. Kalau di mata manusia, harganya manusia adalah hartanya. Na'am sahih. Tapi matanya siapa? Manusia. Tapi pandangan Allah Subhanahu
Seseorang yang mulia dengan ketakwaannya kepada Allah, dengan dia dekat dengan rezeknya, dia ingat dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dipanggil oleh Allah dia tunduk. Ketika Allah panggil hayya 'alas shalah dia datang. Itu yang berharga di sisi Allah. Bukan orang-orang yang sibuk nantilah luhurnya, alas kenapa kerja belum selesai. Bukan itu yang mulia, Pak. Bukan. Mereka yang mulia adalah ketika dipanggil luhur, mereka tutup laptopnya, mereka tutup komputernya, mereka berangkat ke masjid. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika subuhnya, dengan kondisi dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia singkap selimutnya, dia buang selimutnya, dia berangkat menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, fa huwa inallahi ghalib. Maka mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, dunia ini enggak akan abadi. Kita punya harta sebanyak-banyaknya, pada suatu saat ada masanya harta itu akan hilang. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yasba'ul mayyit thalatha. Ada 3 hal yang mengikuti mayit. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Tapi yang tersisa cuma apa? Amal. Yang menemani hanya sholatnya, yang menemani hanya sedekahnya, yang menemani hanya puasanya. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau kondisi ternyata sholatnya sedikit, sedekahnya nggak banyak, puasanya nggak sering? Apakah kita berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ingatlah kata para ulama, bagaimana kondisi kita itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, patokannya adalah fokus dengan akhirat. Beliau katakan, Masya Allah, antum tak usah risau. Anda punya banyak kawan-kawan, Masya Allah, ustaz-ustaz yang mereka berjuang menebarkan agama Islam di santri-santrinya mereka, di pondok pesantrennya. Di saat yang sama, Pak, di masa pandemi, orang-orang yang paham tentang dunianya itu mereka risau, Pak. Wallahi mereka risau. Orang yang paham ekonominya mereka risau, orang yang jualannya mereka risau, yang punya banyak tokonya mereka risau semuanya. Anak Pak di Prabu Muli banyak ikhwah-ikhwah cerita, Ustaz kami gimana Ustaz. Tapi anak tak pernah mendengar kondisi Ustaz ngeluh gimana kondisi anak. Padahal kami ini, Pak, wallahi alazim, anak dulu dari kecil anak pondok pesantren. Dari SMP anak pondok pesantren sampai ke SMA tamat pondok pesantren. Habis itu kuliah agama lagi. Anak tak pernah belajar ekonomi, anak tak pernah belajar elektrik, anak tak pernah tahu tentang dunia, tak pernah tahu. Tapi Pak, Masya Allah, kami bersama kawan-kawan ini tak pernah tahu dunia, tak pernah ngeluh tentang dunia. Tak pernah ngeluh, Pak. Kenapa? Anak yakinnya selama kita berada dalam agama Islam, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tolong. Sesulit apapun kondisi kita. Makanya Masya Allah, ada salah seorang ulama salaf zaman dahulu, masyarakatnya ngadu, ya imam mughalatil as'ar, wahai imam, ini harta ini mahal sekarang harganya, barang dagangan Masya Allah tinggi melambung nilainya. Apa solusinya ya imam? Faqala wallahi la ubali, aku nggak pikirkan, alayya an a'budahu kama alayya yarzuqani. Tugas saya hanyalah menyembah Allah, dan tugas Allah adalah kasih rezeki untuk saya. Tugas kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, bagaimana ekonominya mereka diboikot. Susah hidupnya. Siapa yang memberikan mereka ini wasilah rezeki untuk mereka? Abu Thalib. Antum tahu Abu Thalib? Abu Thalib ini, Pak, termasuk kalangan miskin. Abu Thalib, Ali juga sama Ali bin Abi Thalib. Bukan orang kaya, beda sama Abu Bakarnya, beda sama Umarnya, beda sama Uthmannya, beda sama Abdurrahman ibn Aufnya. Bukan. Abu Thalib ini termasuk orang yang gak berada aslinya. Bukan orang yang kaya raya, bukan. Tapi Masya Allah, antum tahu, Pak,
sebabnya mereka ini masih bisa bertahan hidup, sebabnya harta siapa? Abu Thalib. Padahal Abu Thalib miskin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan apa? Keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dari hartanya Abu Thalib mereka bisa bertahan. Kita nggak nyangka itu, masya Allah. Bukan dari hartanya Abu Bakar, bukan dari hartanya Umar, bukan. Hartanya siapa? Abu Thalib sebabnya. Maka dari itu lihatlah bagaimana kondisi dari zaman ke zaman. Abad tarikh, sejarah sudah mencatat. Kita ini tidak perlu risau. Yang kita risaukan adalah ibadah kita kepada Allah. Makanya Pak, jangan kita ini terlalu bersedih ketika ditimpakan musibah duniawi, bukan. Kesedihan kita ketika ditimpa tentang musibah agama. Kalau seandainya cuma diambil harta kita, kalau seandainya cuma hilang harta kita, Pak, Allah ini khafif, ringan sekali. Tapi kalau lepas sholat kita, itu yang berat, Pak. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan apa? Agama. Kalau duniawi enggak apa-apa, enggak ada masalah. Karena kita ini semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus ada rezeki itu. Akan terus Allah tolong. Bapak Ibu mungkin tahu, Masya Allah, kondisi Nabi Ibrahim menempatkan Ismail di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in. Itu yang diadukan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya Allah, inni askantu min dzurriyyati. Engkau perintahkan saya untuk meletakkan istri saya dan anak saya di wad, di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, yang enggak ada tanamannya, enggak ada air sama sekali, masyaallah. Kalau enggak ada pohon, bagaimana ada kehidupan di situ? Padahal pasir semuanya. Sampai istri Nabi Ibrahim Hajar itu minta kepastian, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, yang nyuruh engkau meletakkan saya dan anakku Ismail di sini, apakah Allah? Ibrahim cuma diam. Siapa dari kita yang berani meletakkan anaknya di tempat yang nggak dia kenal? Sampai di situ ada manusia, sampai di situ ada kehidupan hewannya, sampai di situ ada tanaman-tanamannya. Kita bawa dia ke sebuah tempat provinsi yang kita nggak pernah kenal provinsi itu, kita tinggal. Siapa dari kita yang berani letakkan, lepaskan anaknya di situ? Siapa dari kita yang berani lepaskan istri di sana? Wallahi nanti nggak akan ada. Gak akan ada, Allah. Oke, Hajar itu penasaran, Allahu amaraka bihadza. Ya Ibrahim, apakah Allah? Ini Allah yang memerintahkan engkau letakkan saya dan Ismail di sini? Nabi Ibrahim cuma terdiam. Ketika Ibrahim cuma terdiam, Hajar tahu isyarat bahwa itu memang perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ghairi dzi zar'in. Tidak ada tanaman sama sekali, berarti tidak ada air. Apa yang terjadi, Pak? Masya Allah. Tinggallah di sana Hajar sama Ismail, makan perbekalan. Makan. Tapi yang namanya bekal pasti apa? Habis. Wallahi pasti habis. Antum tinggalkan anak ke pondok pesantren kan kasih uang jajan kan? Tiap bulan lah, Pak. Ini nggak tahu, kita nggak ada komunikasi HP gitu kan. Sekarang ada WhatsApp, bahkan bisa video call gitu. Ini nggak ada sama di Ibrahim, mana? Ditinggalkan, nggak tahu kondisi nasibnya bagaimana. Tapi Masya Allah, Pak, antum belajarlah dari Nabi Ibrahim, ketakwaan yang besar. Selama itu perintah Allah, fa innallaha lam yudayyi'ni. Aku ucap itu, fa innallaha lam yudayyi'ni. Allah nggak akan sia-siakan saya. Fa innallaha lam yudayyi'ni. Allah
Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wanita hamil itu tidak ada masa haidnya. Kenapa? Haid itu darah haid Allah jadikan gizi untuk apa? Janin. Loh, haid loh ya, darah haid Allah rubah. Haid itu kotor. Aku cari darah manapun yang paling kotor darah apa? Haid. Sampai wanita menyusui anaknya. Wanita menyusui anaknya. Mereka juga nggak haid. Kenapa? Allah rubah air susu ibu dari apa? Darah. Aku cek sekarang Pak, susu yang paling mahal, yang paling tinggi kualitasnya, aku nggak akan jumpai kecuali air susu apa? Ibu. Allah perhatian sama kita. Fa inna Allah lam yudayyi'ni. Allah ciptakan kita, Allah besar sayang sama kita. Yang penting tugas kita bertakwa kepada Allah. Allah nggak akan diamkan kita. Baik, apa kata Hajar? Kalau Allah yang perintahkan, fa inna Allah lam yudayyi'ni. Allah nggak akan sia-siakan saya. Pulanglah Pak, Masya Allah. Nabiullah, kembali Nabiullah ditinggalkan Hajar sama Ismail. Apa yang terjadi? Nabi Ismail nangis butuh makan. Nabi Ismail nangis butuh minum. Setengah 6 ini. Habis waktu kita. Anda ambil sedikit 5 menit saja Pak, kita izin 5 menit saja ya. 5 menit, insya Allah Anda tutup. Insya Allah ini berapa? Bayangkan Pak, Masya Allah, yang namanya kondisi Ismail nangis. Hajar ini tahu dalam agama Umam Sadiqah, umat terdahulu, kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk berusaha. Dari dulu sudah ada ikhtiar berusaha. Selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita aslinya yang menafkahi anak, bapak atau ibu? Bapak. Ternyata yang mencari makan untuk Ismail, Hajar berusaha bagaimana anaknya bisa makan. Ikhtiar berusaha dari Allah Subhanahu wa taala. Naiklah Hajar ke Bukit Sofa. Dilihat di sana tidak ada apapun yang bisa diminum, tidak ada apapun yang bisa dimakan, Masya Allah. Berangkatlah turun yang namanya Hajar ke Bukit Marwah. Dilihat di Bukit Marwah nggak ada apa-apa, Masya Allah. Saking kuatnya takwanya Hajar, itu sampai berapa kali keliling? 7 kali. Kalau kita, ya Allahu Akbar, Allahul Musta'an alaihi tublan. Kalau kita gampang nyerahnya, sudahlah nggak kena ada makanan, sudahlah kita nggak akan bisa nyari rezeki di sini. Tapi yang namanya Hajar wanita, jadi tulang punggungnya untuk Ismail, berusaha di Allah Subhanahu wa taala sampai 7 kali. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang apa? Dari sangka-sangka. Dari jalan siapa? Kakinya Nabi Ismail. Bukan dari Hajar, bukan. Dari siapa? Ismail. Seorang bayi laki-laki yang tidak bisa ngapa-ngapain kecuali menangis. Dari situ Pak, yang akalnya belum sempurna, Allah berikan rezeki mereka dari Ismail. Anak-anak sekarang Pak, rezeki air Zam-Zam itu khusus untuk Ismail dan Hajar, atau sampai hari kiamat ada air Zam-Zam untuk kaum muslimin? Sampai kapan? Hari kiamat, wallahi azim Pak. Bahkan Masya Allah, air Zam-Zam itu dijual di negara kita. Alhamdulillah, sampai air Zam-Zam itu di negara kita, antum bisa cari Pak. Rezeki Allah abadikan sampai hari kiamat. Sebabnya ketakwaan siapa? Seorang wanita yang berharga di sisi siapa? Allah. Di pandangan Allah Subhanahu wa taala mereka berharga. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, terakhir anak tutup. Musibah apapun yang menimpa antum, jangan putus asa. Istri-istri yang ditinggalkan oleh suaminya, ditinggal wafat oleh suaminya, jangan putus asa. Anak-anak yang ditinggal wafat oleh bapaknya, jangan nangis. Karena kita milik siapa? Allah. Kita ada Allah. Kita katakan
Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya adalah Allah, dan Allah adalah sebaik-baik apa? Sandaran kita. Aku ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kalau yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti. Kalau ada yang salah itu datang dari anak pribadi syaitan, dan Anda berlindung dari kesalahan tersebut. Mudah-mudahan Anda tidak tahu bisa kita jumpa lagi, mudah-mudahan bisa suatu saat kita bisa jumpa. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita bersama Ustaz Abdurrahman Amri yang mengangkat tema mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan beliau adalah jangan berputus asa ketika diuji oleh Allah dengan kekurangan ekonomi, masalah keluarga, ataupun diuji dengan yang lainnya. Dan memang kalau zaman-zaman dulu orang-orang perjuangannya luar biasa untuk Islam. Di antaranya yang paling jelas adalah para nabi, kemudian warasatul anbiyanya para ulama. Di antaranya yang saya baca dan saya dengarkan adalah pendiri pondok pesantren Peloso Jawa Timur, itu sangat luar biasa, yang sekarang pesantrennya juga ribuan. Dulu mendirikannya, dia mendirikan pesantren tapi beliau masih numpang di rumah kakaknya. Jadi luar biasa perjuangan. Baik, masih ada waktu untuk silakan bagi jemaah sekalian yang mau bertanya, silakan. Saya kasih waktu untuk tanya jawab kalau ada. Kalau ada mungkin Ustaz berikan langsung kesimpulan. Jadi kalau kemudian menyampaikan kesimpulan tadi, musibah akan terus ada sampai mati. Kita kalau tidak mau ada cobaan, maka apa? Ya meninggal lah. Karena boleh sama Bapak Ibu semua. Antum mau masuk surga? Mau masuk surga enggak? Sekarang? Berarti tak mau masuk surga lah. Mau? Itulah masalah. Kita ni cinta dunia betul-betul wahid. Penyakit apa? Wahid. Apa wahid? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut apa? Kenapa tidak siap? Apa sholat yang sudah dikerjakan? Sholat malamnya berapa rakaat? Nabi SAW ketika dicabut oleh nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kasih dua pilihan. Al-baqa ma ashabi, engkau tetap tinggal bersama sahabat engkau, atau engkau jumpa bersama para malaikat. Langsung Nabi katakan, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, aku ke atas. Rindu sama siapa? Yang menciptakan Nabi kita sendiri. Fir rafiqil a'la, aku ke atas. Milih mana? Kalau kita jangan dulu ya Allah. Pengen tetap apa? Cinta dunia. Kenapa? Ya enggak siap. Bangun istana besar di dunia, enggak pernah bangun untuk akhirat kita. Bangun masjid enggak pernah. Akhirnya habis duit itu miliaran di dunia. Ketika di dunia diwariskan sudah. Di akhirat apa? Enggak ada. Sifat. Maka dari itu kita harus sampaikan bahwa musibah terus ada sampai meninggal. Fokus kita adalah takwa kepada siapa? Fokus kita Allah. Wallahi, jadikan Allah itu jauh lebih kita cinta dibandingkan bapak ibu kita, dibandingkan tetangga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Allah SWT itu yang pertama dan yang pertama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada